Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Ai Hidayah Aslamia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang state diagram. Adapun konten yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pengenalan tentang state diagram, states dan events, constructing a state diagram, dan interaction diagram. Apa sih state diagram? State diagram merupakan diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu sistem. Elemen-elemen yang ada pada state diagram ada dua, yaitu kotak yang merepresentasikan state suatu objek dan tanda panah untuk menunjukkan perpindahan ke state yang selanjutnya. Untuk lebih detailnya, mari kita simak komponen-komponen dari state diagram dan contoh penggunaan dari state diagram berikut. Seperti yang kita lihat pada layar, ini merupakan simbol-simbol yang ada pada komponen state diagram. Komponen-komponen atau beberapa bagian komponen dari state diagram memiliki beberapa kesamaan dengan activity diagram, seperti start state, stop state, dan transition, yang juga digunakan pada activity diagram. Namun bedanya, kalau di activity diagram bentuk activity-nya berupa bulat panjang seperti kapsul, dan di state diagram bentuknya panjang namun agak ada lengkungan. Jadi bedakan antara activity diagram dengan state diagram. Start state dengan stop state pada state diagram dan activity diagram memiliki peran yang sama. Bedanya, kalau activity diagram, start state hanya satu, kemudian end stop state-nya juga satu. Sedangkan di state diagram, start state-nya satu, stop state-nya bisa lebih dari satu atau banyak sesuai dengan kondisi dan skenario. Lalu transisi pada state diagram memiliki peran yang sama dengan activity diagram, yaitu menghubungkan antara state yang satu dengan state yang lainnya. Selanjutnya ada self transition. Jadi dia fungsinya untuk state yang tidak bisa diganti. Lalu selanjutnya ada event atau action yang menunjukkan atau mengindikasikan label dari masing-masing part, dan ini merupakan opsional. Dapat kita lihat di sini tabel event wheel dari sistem untuk kasus wheel system, di mana events dan state-nya untuk objek-objek pada bike class. Di sini ada event, bike purchase, bike number is assigned, customer hire bike, customer return bike, minor damage to bike, major damage to bike, bike repair, bike lost or stolen, bike sold, bike scrap. Kemudian di situ juga ada state yang diindikasikan dengan start state, kemudian new bike, available for hire, on hire, available for hire, under repair, stop state, available for hire, stop state, and stop state. Dapat kita simpulkan di sini ada lebih dari satu state, yaitu ada 4 state. Kemudian, state diagram ciri-cirinya yaitu mengindikasikan status atau kondisi pada suatu skenario. Kita lihat contoh berikut. Di sini merupakan state diagram pada wheels. Dengan contoh skenario yang dapat saya jelaskan, yang mana first stage-nya diindikasikan dengan state diagram untuk bike class. Nah, di sini ditandakan dengan bike start state-nya, di mana di sini bike purchase atau sepeda baru dibeli, sehingga status sepeda itu adalah new bike. New bike yaitu sepeda yang belum available untuk disewa, kondisinya masih baru dan belum memiliki informasi pada database. Lalu, toko wheels bisa menggunakan sepeda itu untuk dijual maupun disewakan. Nah, di sini ketika sepeda itu dalam kondisi baru, dia bisa jual. Kalau dijual, maka dia akan melewati end state. Namun, apabila sepeda tersebut ingin disewa, maka dia harus melewati state available for hire, di mana untuk available, administrator harus assign number dari sepeda tersebut. Nah, di sini setelah administrator memasukkan nomor sepeda, kode sepeda, dan informasi tentang bike details, sepeda tersebut akan available for hire. Ketika sepeda available untuk disewa,
maka sepeda dapat disewa oleh customer sehingga statusnya menjadi on hire. Atau dengan kasus lain, ketika sepeda tersebut available for hire, tiba-tiba ada yang ingin membeli sehingga statusnya adalah end state, yaitu sepeda terjual. Tapi di lain sisi, ketika statusnya sedang on hire, maka customer harus mengembalikan sepeda. Ketika mengembalikan sepeda, maka statusnya akan kembali available for hire. Namun di lain sisi, ketika disewa tiba-tiba harus dikembalikan dalam kondisi rusak, maka sepeda tersebut dalam kondisi rusak dan harus diperbaiki sehingga di sini statusnya under repair. Setelah selesai diperbaiki, maka sepeda available kembali untuk disewa. Ketika sepeda tersebut berada pada toko, ternyata ada kemungkinan sepeda itu scrap atau hilang sehingga melewati end state. Atau ketika disewa sepeda itu rusak namun tidak bisa diperbaiki lagi sehingga sepeda itu tidak bisa disewa kembali sehingga juga melewati end state dan selesai. Ini merupakan tampilan komplit state diagram dari kasus skenario Wheels. Dapat dilihat pada layar, di mana start state sama end state-nya itu berada di luar boundary-nya. Yang ada di dalam boundary adalah state diagram dan penghubungnya. Sehingga transisi dengan state diagram berada pada dalam boundary dan start dengan end state-nya berada di luar boundary. Baiklah, demikian penjelasan serta contoh dari state diagram. Semoga dari video sebelumnya teman-teman dapat memahami dengan baik apa itu state diagram dan bagaimana cara membuat state diagram dengan benar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.